Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman yang sudah bergembira bahwa per hari ini sudah dibuka pendaftaran kuliah di Turki. Gak tanggung-tanggung teman-teman, ada 13 kampus yang akan menjadi destinasi tujuan meneruskan kuliah Anda di Timur Tengah. 13 kampus nanti kita bisa lihat ya di sini akan dituliskan kampus apa saja yang teman-teman bisa tuju. Nah, untuk di Turki pendaftaran dimulai tanggal 5 Juli bulan ini, jadi mulai tanggal 5 sampai tanggal 20 itu pendaftaran. Ada 13 kampus yang akan menjadi tujuan. Teknisnya teman-teman mendaftar, bayar biaya pendaftaran sekitar 1,5 juta. Kemudian nanti dilengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Kemudian teman-teman tunggu kampus mana yang menerima sesuai dengan standar nilai Anda. Nanti di kampus A, kampus B, kampus C, dan seterusnya, jurusan apa yang tepat mereka yang akan pilihkan. Nah, teman-teman bisa milih, misalkan 3 atau 5 kampus yang memilih Anda bisa pilih salah satunya. Yang sesuai dengan budget, sesuai dengan keinginan, jurusan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian, di samping itu, ada juga tawaran menarik, teman-teman. Kuliah di Yordania atau Urdun, Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah, Yordania. Sebagian teman-teman menanya gini, yang mana yang lebih bagus Kak antara Turki dengan Jordan? Dari kacamata pengamatan kami begini, bahwa kalau niatnya dirasah Islamiyah atau fakultas-fakultas keagamaan, dirasah kajian-kajian Islam, memang saya pribadi mengunggulkan Yordania sebagai destinasi alternatif. Ya, destinasi alternatif. Kemudian kalau jurusan-jurusannya umum, entah itu hubungan internasional, entah itu ya yang sifatnya umum lah, saya lebih jagokan Turki. Bonafit ya, dan memiliki daya tarik yang luar biasa. Tapi kalau jurusan keagamaan, boleh teman-teman pilih yang ada di Yordania. Yordania itu ada Jamiah Al-Urduniyah yang ada di ibu kota Amman. Bagus, dengan biaya yang variatif ya, saya kira 11-12 dengan kampus-kampus besar yang ada di Indonesia ya, kampus-kampus favorit di kota-kota besar. Entah itu Jakarta, entah itu Surabaya, entah itu Malang, entah itu Medan, entah itu Makassar, entah itu ya pada prinsipnya kota-kota besar lain. Dan biaya hidup lebih kurang. Ya bisa sekitar 3 jutaan sampai 4 jutaan per bulan ya, per bulan. Tergantung gaya hidup. Ya kayak hidupnya agak sedikit agak sedikit saja mewah ya, sekitar 5 juta lah. Nah, itu kalau di kota aman. Tapi kalau teman-teman pengen sedikit lebih ekonomis, gayanya ekonomis, gaya kebanyakan mahasiswa, teman-teman bisa pilih yang ada di kota Irbid, Universitas Yarmouk. Pilihannya juga banyak. Tapi di sana itu memang saya lebih sarankan untuk teman-teman yang pengen jurusan keagamaan, syariah, ya usuluddin lah, kalau di sana menyebutnya usuluddin. Di sana ada jurusan fikih dan usul fikih, tentunya ada jurusan-jurusan lain dan termasuk juga jurusan bahasa Arab. Nah, ini alternatif kalau Yordania, dan juga sebenarnya ada di provinsi lain. Nah, teman-teman barangkali jarang dengar universitas ini ya, Universitas Mu'tah namanya. Di lokasi yang kalau dari Irbid itu sekitar 4 jam. Dari Amman juga sekitar 4 jam. Jadi kayak di tengah-tengah gitu ya. Kayak circle dari sini ke sini 4 jam, sini ke sini 4 jam, sini ke sini ya, gitu lebih kurang. Jadi teman-teman bisa pilih itu.
Kenapa teman-teman Indonesia lebih banyak di Irbit belakangan ini? Karena memang relatif biaya hidupnya lebih murah. Ya, artinya 2 juta ke 3 juta itu cukup dengan standar mahasiswa loh, bukan standar orang kaya di luar negeri ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tetap belajar di Timur Tengah, karena teman-teman tahu sendiri Mesir sampai hari ini belum kedengaran ada peluang bagi teman-teman untuk kuliah di Timur Tengah, di Mesir khususnya, maka Yordania dan Turki menjadi destinasi yang menarik buat teman-teman. Dan ada plus minusnya. Jadi begini teman ya, kalau Anda pengen kuliah jurusan keagamaan, saran saya nih ke Yordania. Kalau pengen jurusan umum, ke Turki, dengan plus minus. Nah misal Kak, saya ini kan sudah basicnya bahasa Arab, tapi entah kenapa hati saya tertarik nih ke Turki, saya pengen ke Turki. Plus minusnya apa? Biaya hidup mungkin Turki lebih sedikit murah dibandingkan ke Yordan. Kalau teman-teman hidup di kota Amman, ibu kotanya. Nah, kenapa? Karena antara Turki dan Amman ini memang relatif berbeda ya. Turki bisa lebih murah, apalagi kurs rupiah ke lira ya, Turki ya, ke euro saudara, lira ya, Turki relatif Turki lebih rendah dibandingkan sebelum-sebelumnya, sehingga inflasi Turki ini membuat mata uang Indonesia terasa berharga di sana. Tuh. Hanya saja minusnya apa, teman-teman belum pernah belajar bahasa Turki, dan di sana itu wajib bahasa Turki. Jadi bisa jadi 6 bulan itu nanti untuk belajar Tomer. Tomer itu ya Tomer bahasa Turki lah. Ya kayak TOEFL ya mungkin ya, kalau bahasa Inggris itu TOEFL, ini bahasa ya Turki Tomer. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu masalah. Ya semua itu ada jalan keluarnya. Ada jalan masuk, ada jalan keluar teman. Apa jalan keluarnya? Renata biasanya nyiapin, memfasilitasin ya teman-teman yang mau ke Turki dengan adanya pelatihan belajar bahasa Turki langsung dari tutor yang berpengalaman. Yang tahun lalu juga begitu, dari nol nih diajarin, nah bisa tuh. Jadi alternatifnya ada, solusinya ada, jadi tidak begitu menjadi masalah. Kalau memang benar-benar pengen ke Turki, jalan terbuka. Tapi kalau sudah aku basicku bahasa Arab loh Kak, ya aku kayaknya lebih cocok ke Jordania. Oke, welcome. Nah, nanti niatnya kemana, fakultas apa ya, tinggal pilih. Nah, karena Yordania juga punya standar. Kalau nilai di bawah sekian, Anda tidak bisa masuk ke fakultas Usuluddin. Anda hanya bisa masuk ke fakultas Lughah Arabiyah. Maka Lughah Arabiyah lah tempat Anda. Tapi di yang saya persis tahu ya, di Yordania untuk fakultas Lughah Arabiyah pelajarannya semuanya tentang bahasa Arab. Jadi teman-teman nggak belajar fikih, nggak belajar hadis gitu ya. Nah, itu ya bedanya dengan Al-Azhar. Antum jurusan kedokteran ada fikihnya, ada hadisnya, ada tafsir. Antum jurusan handasah teknik ada fikihnya, ada hadisnya, ada tafsirnya, bahkan mungkin ada balaghahnya. Nah, jadi semua jurusan kedokteran lah, saidaliyah lah, semua jurusan di Al-Azhar wajib ada fikihnya, wajib ada hadisnya, wajib ada bahasa Arabnya, wajib hafal Qur'annya. Itu bedanya dengan kampus-kampus yang lain. Meski jurusan umum, tapi tetap Al-Qur'an, hadis, tafsir, fikih ada di Al-Azhar. Nah, kalau yang di Yarmouk University yang saya tahu persis dari orang-orang yang sudah di sana, bahasa Arab ya tok belajar bahasa Arab. Segala ilmu bahasa Arab itulah yang dipelajari. Jadi beda memang antara Al-Azhar dengan Yarmouk, dengan Urdun dan sebagainya ya, tentu punya standar masing-masing. Termasuk Indonesia dan Turki juga memiliki beda ya. Indonesia itu ya lebih kurang kayak yang tadi. Nah, antum di fakultas apa misalkan ya, di Indonesia fakultas umum
Tapi di UIN misalkan, ya nggak akan ada belajar tahfiznya di situ. Belajar pendidikan agama Islamnya mungkin cuma 2 semester PAI aja. Jadi nggak akan belajar tafsir, nggak akan belajar hadis, nggak akan belajar fikih. Ya lebih kurang kayak begitu. Itulah yang ada di Yarmouk University. Nah, kalau mau konsisten di pelajaran agama, di jurusan agama, pilihlah syariah, pilihlah usuluddin. Kalau di Yordania. Tapi ingat standar nilaimu harus di atas 60 sekian. Jadi nggak bisa standar bawah. Kalau nilaimu di bawah, kamu akan dikasih nanti di Fakultas Lugha Arabiyah. Nah, kalau di Fakultas Lugha Arabiyah, maka teman-teman tok belajar bahasa Arab. Gitu ya. Nah, kalau ke Turki barangkali oke. Di sana juga pasti ada dirasat Islamiyah, pasti ada. Tapi ya memang dirasat Islamiyah lebih dikenal di wilayah Arab. Bukan berarti nggak ada, di Turki ada. Hanya saja di wilayah Arab lebih dikenal. Dan bisa kita katakan di sana itu kesempatan untuk bertalaki, bertemu langsung dengan syekh, bertemu langsung dengan para alim wal ulama di Yordania jauh lebih besar kemungkinan. Jadi di masjid-masjid ada halaqah, di rumah-rumah, bahkan teman-teman itu pada hari tertentu berangkat. Kenapa? Di sana ada syekh fulan, ada syekh fulan. Itu yang dilakukan oleh teman-teman kita di Yordania. Terakhir teman-teman, pada prinsipnya Anda kuliah di mana saja, insya Allah niat utama thalabul ilmi itu yang paling penting. Setelah teman-teman thalabul ilmi, jalanin itu. Menjalaninya serius, nggak usah main-main, nggak usah neko-neko. Insya Allah teman-teman akan menjadi alim yang benar-benar alim. Anda di Al-Azhar, Anda di Yordan, Anda di Turki. Tapi kalau cuma main game, hari-hari nge-game, ini yang bikin hancur. Jadi teman-teman harus konsisten di situ. Bismillah teman-teman, semangat terus, ambil kesempatan sekarang. Turki boleh, Yordan boleh, mau nunggu Mesir, no problem. Silakan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.